warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal asrar. Asyhadu an la ilaha illahu katibul asrar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhir. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang tidak pernah pergi, menguras segala doa terpatri, dan tempat asal mula setiap jiwa kembali. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Habibina wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin umat tiada terganti, penuntun dalam jiwa yang hakiki, dan pelita pada jalan yang suci. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 373, jatuh pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah atau 13 Desember 2024 Masehi. Sistem pemerintahan Khalafah memang menakjubkan. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo menyatakan kekagumannya pada kekuasaan Ottoman atau Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki, yang disampaikannya pada pidato pembukaan Tanwir dan resepsi milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menurut dia, Imperium Ottoman adalah sistem pemerintahan yang bersih dan adil sehingga dapat memakmurkan rakyatnya. Khilafah adalah sejarah Islam di mana Rasulullah SAW adalah kepala negara pertama yang menjalankan sistem pemerintahan Islam. Khilafah adalah bagian dari sejarah yang panjang. Kekhilafaan Islam di dunia hampir selama 14 abad. Salah satu prestasi besar yang dilakukan oleh Khilafah Utsmaniyah adalah pembebasan Konstantinopel dari Imperium Romawi Tengah yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, putra dari Sultan Murdad II. Khilafah ajaran Islam, dalil kewajiban menegakkan khilafah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' para sahabat. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Terapkanlah hukum di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka." Quran Surat Al-Ma'idah Surat ke-5 ayat 49. Khilafah atau imamah punya peran sentral dan strategis dalam tegaknya ajaran Islam. Dengan khilafah, urusan dunia dan akhirat akan terlaksana dan terjaga. Sistem pemerintahan terbaik. Belum pernah ada sistem pemerintahan yang berkuasa hampir selama 14 abad dengan tinta emas, bersih, adil, dan mampu melebur seluruh umat manusia dalam satu wadah kesatuan. Suatu yang belum pernah diciptakan oleh sistem pemerintahan manapun, termasuk sistem pemerintahan demokrasi. Ada 3 faktor yang menjadikan khilafah kuat dan berhasil. Yang pertama, ketakwaan individu, terutama pada para penguasanya. Ini yang berarti ajaran Islam berhasil membentuk pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, khilafah konsisten hanya menerapkan hukum-hukum Islam. Ini konsekuensi dari iman dan takwa, keterikatan dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keterlibatan rakyat dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kontrol sosial yang bernilai tinggi, hasil buah dari iman dan takwa. Seorang muslim jangan hanya sebatas kagum pada agamanya sendiri, namun dia wajib menjadikan diri mereka tunduk pada agamanya. Manifestasi ketundukan adalah menjalankan setiap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap bidang kehidupan, termasuk sistem pemerintahan.